Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Untuk kesempatan ini, ibu akan menjelaskan mengenai mencari perhitungan kadar Celmin dalam infus. Seperti yang sudah disimak untuk video prakteknya, untuk mencari kadar Celmin ini kita menggunakan metode titrasi argentometri secara langsung dengan jenis metodenya metode Moore. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk menghitung kadar Celmin ini ada beberapa jenis perhitungan yang akan kita cari. Di antara yang pertama, kita akan menghitung untuk kadar Celmin dalam infus. Jadi, pada kemasan kita nanti ada fotonya ya. Itu di dalam kemasan kita nanti akan tertera kandungan sodium klorat atau NaCl saja nanti. Nah, jadi nanti kita cari dulu, karena kita kan kalau untuk metode Moore ini, titrasi argentometri, itu kan umumnya, khususnya kan untuk penetapan ion-ion halida. Dan untuk metode Moore ini umumnya digunakan untuk ion Celmin. Jadi kita akan menghitung kadar Celminnya nanti, sedangkan di kemasan yang ada untuk kadar NaCl. Jadi dari ini kita bisa menghitung Celmin. Yang kedua, kita nanti menghitung atau memperkirakan pemakaian volume AgNO3. Jadi setelah kita dapatkan kadar Celmin dalam kemasan kita, maka kita bisa memperkirakan nanti berapa pemakaian volume perak nitrat kita dalam titrasi. Nah, kemudian mencari kadar Celmin secara praktek seperti biasa rumusnya nanti. Lanjut kita di sini kita mengevaluasi data nanti ya, mengevaluasi data. Berarti nanti ada kesalahan relatif, ada persen ketelitian dan ada SD RSD. Nah, yang pertama, mari kita masuk untuk mencari kadar Celmin dalam infus atau dalam kemasan kita. Nah, oke, anak-anak ibu semuanya, coba diperhatikan. Ini kemasan sampel infus kita. Mungkin semuanya udah pernah lihat infus kan? Nah, di sini kan tertera sodium kloratnya 0,9%. Berarti dapat kita ketahui dari kemasan ini untuk kadar NaCl itu sama dengan 0,9%. Ini diketahui ya. Kemudian kita dapat ketahui di sini di dalam 500 ml. Berarti volume kemasan kita buat aja diketahuinya ya, itu sama dengan 500 ml. Karena rho larutannya sama dengan rho air, maka massa untuk kemasannya itu bisa kita anggap menjadi 500 gram. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, coba diperhatikan ini. Sodium klorat NaCl itu di dalam 500 gram ini atau di dalam 500 ml ini mengandung 4,5 gram. Berarti massa NaCl sama dengan 4,5 gram. Nah, jadi ada 3 diketahui. Sedangkan kita mau mencari kadar Celmin. Kenapa kita cari kadar Celmin? Karena kalau untuk titrasi argentometri itu kan seperti ibu bilang tadi, umumnya kita mencari kadar untuk ion halidanya. Berarti Celminnya yang kita cari. Nah, caranya seperti rumus mencari massa unsur dalam komponen, ini udah dipelajari juga ya di kelas 1 sebelumnya. Nah, pertama kita cari dulu massa si Celmin dalam NaCl. Berarti caranya itu jumlah Celmin dikali dengan ArCl dibagi dengan mRNaCl dikali dengan 4,5 gram. Maaf, ibu bikin di sini massa. Ibu bikin di sini massa NaCl. Jadi seperti ini rumusnya ya. Kemudian kita masukkan angkanya.
Kemudian kita masukkan angkanya. Kita buat massa Cl-min, berarti di dalam NaCl sama dengan jumlah Cl-minnya kan 1 dikali ArCl itu 35,5 gram per mol. Dibagi sama mRNaCl itu 58,5 gram per mol. Dikali massa NaCl pada kemasan kita sebanyak 4,5 gram. Coret, 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 coret. Nah, ini didapatkan nanti sebesar 2,73 gram. Dapat massa Cl-minnya ini 2,73 gram. Nah, ini baru tahap pertama. Kemudian, setelah kita dapatkan tadi massa Cl-minnya itu 2,73 gram, maka untuk mencari persen Cl-min itu otomatis kan massa Cl-min dalam berapa gram massa sampel kita. Nah, massa sampel kita kan, massa Cl-min kita 2,73 gram. Sedangkan sampel kita tadi 500 ml dan bisa kita anggap itu setara dengan 500 gram. Dikali dengan, ibu lupa, kali 100%. Dikali dengan 100%, maka didapatkan nanti sebesar 0,546%. Nah, ini Cl-min kita. Didapatkan kadarnya ini untuk di dalam infus. 0,546%. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut, sudah dapatkan ini perhitungan pertama. Nah, yang kedua kita masuk ke perhitungan perkiraan pemakaian volume AgNO3. Jadi kita akan memperkirakan pemakaian volume AgNO3 karena kita kan udah dapat tadi, seharusnya itu kan kadar Cl-min dalam kemasan infus itu 0,546%. Jadi kita bisa memperkirakan apakah sama nggak nanti atau bisa lebih bisa kurang. Jadi ada dua rumus. Yang pertama rumus kadar Cl-min yang menggunakan Vn AgNO3 dikali dengan Be Cl-min dikali dengan Fp jika kita menggunakan Fp. Kemudian kita bagi dengan volume sampel yang kita pipet dikali 1000 dikali 100%. Oh, maaf Bu, dikali 1000. Oke, dah. Kenapa dikali 1000? Untuk konversi satuannya sudah diajarkan ya di pembelajaran sebelumnya. Jadi tidak mungkin Ibu ulang kembali. Nah, yang kedua bisa kita menggunakan rumus molek atau mol ekivalen AgNO3 sama dengan mol ekivalen NaCl. Atau dalam bentuk ion juga boleh kita buat, atau molek Ag plus sama dengan molek Cl-min. Karena nanti kan yang bereaksi sama Ag plus itu Cl-min. Ini dalam bentuk ionnya juga boleh. Sebelumnya kita buat dulu apa yang harus diketahui. Yang pertama, kita akan mau mencari volume ini ya, volume AgNO3. Bu, terus yang dari nomor 2 ini gimana nanti cari volumenya gimana? Ada turunannya nanti ya. Kita bahas satu-satu dulu. Kita butuh NaGNO3. NaGNO3-nya ini NaGNO3 yang sesuai standarisasi kamu masing-masing. Berarti berbeda-beda nanti ya. Kalau Ibu buatnya berarti 0,100 N saja. Ini contoh. Ini contoh saja ya. Kamu nanti ini datanya beda-beda setiap orang nanti. Berbeda. Jangan samakan dengan Ibu. Ingat, jangan samakan dengan Ibu. Ibu hanya sebagai contoh saja untuk ini. Kemudian Be Cl-min itu sama dengan 35,5 gram per mol. Kemudian volume sampel yang kita
pipet itu ada 10 ml dan kita encerkan dalam labu ukurnya itu berarti volume labu ya 50 ml. Maka dapat kita simpulkan bahwa FP kita itu volume labu per volume sampel sama dengan 50 ml bagi 10 ml sama dengan 5 kali faktor pengenceran. Oke, berarti sudah cukup data kita semuanya, sedangkan volume sampel yang di pipet 10 ml sudah ada. Nah, ini sudah dicatat semuanya ya. Jika sudah dapat seperti ini, maka kita tinggal masukkan angka saja lagi. Nah, kita masuk ke perhitungannya, tinggal masukkan angka. Di sini 0,46% kita dapatkan dari perhitungan berdasarkan kemasan. Ini ada persen, kita coret, maka di sini harus kita bagi 100 nanti ya, bagi 100. Maka dapatnya nanti 0,00546. Maka kita masukkan saja angkanya lagi. 0,00546 sama dengan volume AgNO3 yang kita cari dikali ini semuanya kalau dikalikan dapatnya 17,75 dibagi dengan 10.000. Ini kita kalikan. Berarti dapatnya nanti 4 angka ya. 1 kita buat 1 2 3 4. Berarti 54,6 sama dengan volume AgNO3 dikali 17,75. Nah, mencari volume AgNO3 kita didapatkan sebesar 54,6 bagi 17,75 dapatnya 3,076 ml atau setara dengan 3,1 ml. Berarti perkiraannya itu nanti didapatkan, maka dapat kita simpulkan perkiraan pemakaian volume AgNO3 sama dengan plus minus 3,1 ml. Kenapa Ibu buat plus minus? Karena ini perkiraan, bisa lebih dari 3,1, bisa kurang dari 3,1. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Sudah dapat dua perhitungan. Yang pertama kadar Cl- kita 0,546%. Yang kedua perkiraan pemakaian volume AgNO3 kita yaitu 3,1 ml. Kemudian yang ketiga, oke, kita masuk cara kedua, yaitu pakai milimolek atau molek boleh. Milimolek Ag plus sama dengan milimolek Cl-. Karena di sini valensinya sama-sama 1 ya, Ag plus 1, Cl-1, jadi tidak ada masalah. Nah, namun di sini kita kan kalau rumus N itu kan molek per volume. Maka untuk mencari molek kalikan N kali V. Berarti NAg plus dikali VAg plus sama dengan NCl- dikali VCl-. Kalau untuk NAg plus sudah dapat dari standarisasi kita. Ini udah dapat dari standarisasi. Ini yang mau kita cari. Nah, kalau yang untuk Cl- ini kita cari juga dulu. Untuk volume Cl- ini kan yang kita pipet itu kan sebanyak 10 ml. Nah, karena kita pakai Fp, maka di sini harus kita kalikan Fp nanti. Nah, maka di sini wajib kali Fp baru sama dengan, supaya nanti didapatkan hasilnya sama. Nah, kita cari dulu yang NCl- ini. Gimana caranya? Bagi dua papan tulisnya. Oh enggak, bukan papan tulis ya, tapi kertas di PowerPoint Ibu. Bagi dua. Kita cari NCl-. Kan kita tadi udah dapat masanya kan dalam NaCl yaitu 2,73 gram. Bagi dengan AR-nya 35,5 dikali dengan 1000, volume kemasan kita tadi kan ada 500 ml kan, 500 ml.
Maka nanti dapatnya ini N-nya itu 0,1538 N. Ini N Cl-. Kita masukkan ke sini. Tadi Ibu contohkan untuk Ag+ itu N-nya 0,100 N. Volume Ag+ yang mau kita cari. Fp-nya ada 5. NCl-nya 0,1538 N ya. Kemudian V-nya 10 ml. Coret, ini coret. Berarti volume Ag+ itu dikali 0,5 sama dengan dapatnya nanti 1,538 ml. Maka volume Ag+ kita 1,538 ml dibagi 0,5 dapatnya 3,076 ml. Atau plus minus 3,1 ml. Sama kan hasilnya? Jadi silahkan Anda mau pakai yang mana boleh. Nah, ini kita pakai rumus ini ya. Ini berhubung ini sama valensinya ini. Jadi tidak ada masalah. Kalau Anda mau pakai AgNO3, mau pakai NaCl juga boleh. Berarti kalau untuk NaCl cari dulu nanti NaCl-nya. Dari 4,5 per 58,5 kali 1000 per 500. Nah, misalkan cari nanti boleh pakai cara yang mana. Masukkan nanti ke rumus ini. Boleh juga. Tidak ada masalah. Karena nanti sama aja nanti hasilnya. Nah, sampai sini paham ya? Ini baru masuk perhitungan kedua, perkiraan pemakaian volume AgNO3. Selanjutnya ke perhitungan yang ketiga, kita menghitung persen Cl- secara praktek. Oh, ini gampang ini. Tidak perlu Ibu jelaskan lagi. Tinggal mencari saja. Volume AgNO3-nya udah bekasi datanya, tinggal kamu rata-ratakan. Ini sudah oke, ini oke. Kamu pasti bisa semuanya. Yang keempat, atau Ibu contohkan saja ini ya. Ibu contohkan saja, misalnya nanti volume rata-rata AgNO3 yang dapat itu misalnya 2,9 ml. Oke, Ibu contohkan saja lah. Ini contoh ya nak ya, jangan ditiru ya angkanya. Prinsipnya sama boleh. Berarti volume rata-rata kita itu 2,9 kali N Ibu tadi 0,1 dikali 35,5 mg per milimolek dikali Fp kita 5 kali 100% dibagi 10 kali 1000 sama dengan, mari kita, setelah kita cari didapatkan persen Cl-nya itu 0,51475%, atau kita bulatkan juga boleh, dapatnya jadinya 0,5. Kita tadi berapa angka persen? Berapa angka? 0,546 berarti 3% ya. Udah kita bikin aja 3 angka belakang koma, berarti 515% kita bulatkan. Maka didapatkan ini yang ketiga secara praktek. Udah dapat kan? Nah, kemudian perhitungan selanjutnya itu berarti yang kelima, yang keempat. Perhitungan yang keempat, kita mengevaluasi lagi. Mengevaluasi data. Berarti kita cari kesalahan relatif aja ya, kita cari ya, kesalahan relatif. Kalau kesalahan relatif ini kita pakai selisih aja. Sama dengan selisih teori dengan praktek dibagi dengan teori kali 100%. Ada dua di sini, kalau kamu mau bisa menggunakan selisih massa Cl- atau selisih kadar Cl-. Mau yang mana silahkan. Tapi kita pakai kadar Cl- aja selisihnya ya. Kita pakai yang ini aja. Ini aja. Atau
Oh maaf, salah Ibu. Ini massa juga boleh atau volume juga boleh di sini. Volume AgNO3 karena ini kita perkirakan. Tapi kita pakai kadar Celmin saja. Oke, Nak, kita pakai kadar Celmin. Berarti selisihnya untuk persen kesalahan relatif sama dengan selisih. Tadi kita dapatnya berapa? 0,515 untuk praktek ya. 0,515 tadi untuk praktek. Bu ulang lagi dulu. Nah, kita dapatnya tadi kan kalau untuk Celmin praktek dapatnya 0,515%. Persen Celmin kemasan kita dapatnya itu 0,546%. Jadi kita pakai selisih kan, berarti persen kesalahan relatif itu sama dengan selisih. Kalau selisih di mana-mana besar kurang kecil. Berarti 0,546 dikurang 0,515 dibagi dengan kemasan kita 0,546 kali 100%. Sama dengan didapatkan 5,67%. Atau dibulatkan jadi 5,7 juga boleh. Berarti ini ya besarnya. Persen kesalahan relatif. Nah, gampang kan cara mencarinya, Nak? Nah, ini mencari persen kesalahan relatif kita. Ya, kesalahan relatif. Tadi didapatkan kesalahan relatif kita itu sebesar 5,67%. Nah, sekarang untuk ketelitian, oke, sebelum masuk ketelitian dulu. Nah, setelah kita dapatkan kesalahan relatif, maka kemudian kita cari SD dan RSD. Oke, anak ibu semuanya masih ingat kan SD mencarinya bagaimana dan RSD bagaimana cara mencarinya? Ini untuk standar deviasi. Ini untuk rate standar deviasi. Nah, kita cari nanti, maka didapatkan nilai SD dan RSD-nya. SD-nya sekian, RSD-nya sekian. Kemudian, terakhir kita mencari ketelitian. Sesuai dengan pembelajaran kita sebelumnya yang mengevaluasi data, mencari ketelitian itu rumusnya 100% dikurang dengan RSD. Nah, jika sebelumnya ada sebagian dari Ananda yang tidak membuat SD dan RSD, contohnya pada grafimetri pengendapan kemarin, ada beberapa yang tidak mempunyai SD dan RSD. Maka ada kita membuat ketelitian itu dengan rumus 100% dikurang dengan persen kesalahan relatif. Karena RSD-nya nggak ada. Nah, sekarang untuk literasi argentometri ini, kita mempunyai RSD, kita mempunyai nilai SD dan RSD, maka ini rumus yang kita gunakan. Nah, jadi ketelitian sama dengan 100% dikurang dengan RSD. Oke, sampai sini paham ya? Jadi, jika kita mencari nilai SD dan RSD, maka untuk mencari ketelitiannya ini menggunakan rumus 100% dikurang RSD. Nah, jika ini sudah selesai, maka masih ingat kan pembelajaran kita di sini ada tingkat presisi. Dan jumlah komponen terukur dalam sampel. Sampel kita tadi kan Celmin ya, persennya itu sama dengan 0,546%. Maka ranknya itu terletak di antara ini. Di antaranya ini. Maka tingkat presisinya itu harus kecil dari 10%. Maka RSD-nya itu kecil sama dari 10%. Nah, maka ini bisa nanti buat di kesimpulan ya, hubungkan nanti bagaimana tingkat presisi yang diperbolehkan.
Berarti harus kecil sama dari 10%. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai perhitungan kadar C elemen dalam infus. Sampai di sini dulu ya anak-anak Ibu semuanya. Ibu harapkan Ananda mengerti semuanya dan sampai jumpa kembali nanti di video selanjutnya, di pertemuan pembelajaran kita selanjutnya. See you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.